الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وحدانا صلى عليك الله بارئك الذي بك يا مشفع خصنا وحبانا مع آلك الأطهار معدن سرك الأسماء فهم سفن النجاة عمانا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وحبيبه وصفيه وخليله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم وتكرم وتحنن وتفضل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقدوتنا ونور قلوبنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم amma ba'du. Hadratul Mukarramun yang kita muliakan bersama segenap para tuan guru, wabil khusus Al-Mukarram Al-Ustadz Ahmad Zaini Mahbub hafizahullah wa ra'ah, wa ala baqiyatil asatid wal asatidah, dan semua para tuan guru yang berhadir di tengah-tengah kita, yang mohon maaf saya tidak dapat menyebutkan namanya satu persatu, kendati pun kalau disebutkan takut nanti salah sebut nama. Akan tetapi tidak mengurangi rasa hormat al-faqir, rasa ta'zim terhadap semua para tuan guru, baik yang hadir di majelis kita maupun yang berada di kota Samarinda secara umumnya. Kita doakan bersama semoga beliau-beliau semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah, baik itu berupa kesehatan masyarakat, para sesepuh, para tutuha, terkhusus yang kita ta'zimi bersama Ketua Panitia Penyelenggara Hari Besar Islam peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1443 Hijriah, tepatnya dengan 2021 Masehi. Berikut jajarannya pula, dan juga yang saya hormati Ketua RT 3738, dua-duanya berada di tengah-tengah kita. Kita doakan Bapak Ketua RT, baik itu RT 37 maupun 38, senantiasa diberikan umur panjang serta sehat walafiat, dimudahkan segala urusannya, dicairkan bisnisnya, dijadikan keluarganya oleh Allah menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah, kemudian anak cucunya menjadi anak cucu yang soleh dan solehah, amin ya rabbal alamin. Berikut yang saya hormati Ketua LPM Kelurahan Sidodadi, dan juga para hadirin hadirat, para tamu undangan, para pecinta Nabi Muhammad, para pecinta sholawat, dan para pecinta burdah, para pecinta habsyian, para pecinta hadrah, semuanya yang terkait dengan bentuk pujian kepada Sayyidina Muhammad,
Pada kesempatan ini saya apresiasi dan saya doakan semoga hajat pian sabarataan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikut Majmu'atul Hadrah Darus Sofa Kota Samarinda, Kalimantan Timur, Republik Indonesia. Dan juga di sini tadi disebutkan ada ananda-ananda kita, baik itu ananda dari Habsyian dan lain sebagainya sesuai dengan profesinya. Saya doakan semoga profesi tersebut mengantarkan ananda-ananda kita menjadi ananda yang soleh-solehah. Puji syukur kehadirat Allah Jalla Jalaluhu fi'ulah. Pada malam hari ini kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk berkumpul di satu tempat yang dimana tempat ini menjadi harum, tempat ini menjadi mulia, tempat ini menjadi istimewa, tempat ini menjadi bercahaya sampai terlihat oleh kalangan para malaikat. Cahayanya tembus sampai dengan alam malakut, karena di tempat ini telah dibacakan pujian-pujian kepada Sayyidina Muhammad. Di tempat ini dibacakan sholawat kepada Rasulullah. Di tempat ini dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Bacaan-bacaan tersebut yang tertuang daripada lisan pecinta-pecinta Nabi Muhammad, yang mengeluarkan cahaya sampai dengan alam malakut. Mudah-mudahan tempat yang kita duduki ini akan menjadi saksi kelak di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, sesuai dengan firman-Nya, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari kelak nanti, tempat yang kita duduki ini secara kasat mata ini jalan umum, bujur apa bujur? Akan tetapi apabila digunakan untuk berzikir kepada Allah, digunakan untuk bersolawat kepada Rasulullah, digunakan untuk memuji Sayyiduna Muhammad, maka tempat ini menjadi terbaiknya tempat. Tempat ini akan memberikan persaksian kepada setiap orang yang hadir duduk di atasnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dengan persaksiannya tersebut insyaallah dapat mengantarkan kita menuju surganya Allah dengan rahmat dan ridhonya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam terhatur, tercurah, teriring keharibaan junjungan kita, imam kita, sang suri tauladan kita, sang pemimpin kita, pemimpin yang abadi, bahkan pemimpin yang tidak dapat terganti-ganti dari mulai alam dunia hingga akhirat nanti. Sayyiduna wa sayyidukum, imamuna wa imamukum, nabiyuna wa nabiyukum Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikut keluarga besarnya, para sahabatnya, para pengikutnya, para pecintanya, para penerus perjuangannya, para penerus dakwahnya, umumnya, umatnya ila yaumil qiyamah insyaallah. Habib, kenapa kita harus mengadakan maulid? Maulid yang selalu kita selenggarakan di setiap tahun sekali, yang padahal mestinya tidak harus setahun sekali, melainkan itu maulid bisa diselenggarakan setiap saat, kapanpun dan dimanapun, sebagaimana dinyatakan oleh
Al-Imam Syekh Abdurrahman Ad-Dibai, pengarang kitab Maulid Ad-Dibai, walau anna amilna kulla yaumin li Ahmada maulidan qad kana wajib. Andai setiap saat, setiap jam kita memperingati maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka peringatan tersebut tidak akan menjadi bermasalah, melainkan justru merupakan satu kewajiban bagi kita yang mengaku sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk selalu memuji beliau sepanjang masa hidup kita. Kenapa? Pujian yang kita utarakan untuk Nabi Muhammad itu akan mengangkat derajat kita, akan mengampuni dosa kita, akan menyebabkan kita menjadi manusia-manusia mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam riwayat Sayyidatuna Aisyah dinyatakan oleh beliau bahwasanya kana ashabi, semua para sahabat-sahabatku, semua para ashabun Nabi, para sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yatanashaduna 'inda Nabi. Mereka kalau berada di hadapan Nabi berlomba-lomba untuk menuangkan pujian-pujiannya kepada Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan heran kalau para sahabat itu begitu getol dan begitu semangat serta antusias memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lain di antaranya Hasan bin Thabit, di mana beliau ini penyairnya Sayyiduna Muhammad, pemuji berat Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak berhenti di masa sahabat sampai dengan para tabi'in. Begitu juga di antaranya Al-Imam Hasanul Basri, begitu pecinta Nabi Muhammad, pemuji Nabi Muhammad, sampai salah satu pujiannya beliau tuangkan, wa ajmalu minka lam tara qattu aini wa afdalu minka lam talidin nisa'u khuliqta mubarra'an an kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Luar biasa pujian terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang artinya apa? Wa ajmalu minka lam tara qattu aini. Kata Al-Imam Hasanul Basri, demi Allah, belum pernah kedua belah mata saya ini melihat, menyaksikan atau mendengar orang yang lebih ganteng daripada Muhammad. Tidak pernah. Tidak ada manusia yang ganteng, tidak ada manusia yang istimewa, tidak ada manusia yang sempurna selain daripada Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Wa afdalu minka lam talidin nisa'u. Dan tidak ada manusia yang sempurna, yang lebih baik, yang lebih spesial, yang lebih agung, yang lebih mulia dari engkau wahai Muhammad, yang pernah dilahirkan oleh para perempuan. Tidak ada perempuan manapun melahirkan sosok baik, yang indah, yang agung, yang sempurna seperti mana Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Khuliqta mubarra'an an kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Ujar Al-Imam Hasanul Basri, wahai Muhammad, sungguh engkau diciptakan oleh Allah begitu sempurna, tidak ada kekurangan sedikit pun, terlepas daripada sifat kurang, sifat tercela. Berarti sungguh sempurnanya Sayyiduna Muhammad, al-insanul kamil, sosok manusia yang sempurna, yang selalu disempurnakan oleh Sang Maha Sempurna Allah Jalla Jalaluhu fi'ula. Sallu ala Muhammad. Ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Seakan engkau ini diciptakan
menurut kehendak dirimu sendiri. Saking gantengnya, saking agungnya, saking sempurnanya itu Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai para sahabat bingung untuk mensifati kegantengan, keindahan yang dimiliki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada di antara mereka yang menyatakan, anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri. Kau bak rembulan yang indah, kau bak matahari yang bercahaya, kau bercahaya begitu terang, dan terangnya cahayamu di atas semua cahaya, di atas semua penerang Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Maka sebagai tanda orang yang iman kepada Nabi Muhammad, sebagai kriteria orang yang iman kepada Nabi Muhammad, sebagai sifat orang yang iman kepada Nabi Muhammad, tolong disimak, tolong dicatat, tolong diukir di dalam hatinya yang mengaku iman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ujar Allah Subhanahu wa taala, "Falladzina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu wattaba'un nura alladzi unzila ma'ahu ulaika humul muflihun." Shadaqallahul azim. Mereka yang iman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempunyai beberapa sifat, kata Allah Subhanahu wa taala, bisa tercermin pada diri seseorang yang mengaku iman kepada Nabi Muhammad. Yang pertama, mereka selalu punya lisannya wa azzaruhu, memuji Nabi Muhammad. Lisannya bersolawat kepada Nabi Muhammad, lisannya mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dusta orang yang mengaku cinta kepada Nabi Muhammad tapi keluar daripada lisannya bahasa-bahasa kotor, bahasa-bahasa yang dapat menjauhkan kita daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dikatakan, man ahabba syai'an aktsara min dzikri, barang siapa menyukai, mencintai sesuatu, maka tidak keluar daripada hatinya melainkan apa yang ada di dalam hatinya, itulah yang keluar. Kalau di dalam hatinya ada pesepak bola, maka tidak akan keluar daripada lisannya selain daripada menceritakan tentang orang-orang yang hebat di dalam sepak bola. Kalau pecinta sinetron Korea, itu pun tidak bakalan keluar daripada lisan seorang perempuan melainkan yang dikisahkan, yang diceritakan tentang bintang sinetron dari Korea yang cinta dengan wadai, di mana tempat yang dikisahkan adalah wadai, yang cinta dengan film, yang dikisahkan adalah film, yang cinta dengan bebinian, yang keluar daripada lisannya bebinian, di mana tempat yang dikisahkan tiada lain selain daripada bebinian. Kenapa? Suaranya seseorang, pandirannya seseorang, kisahnya seseorang, itu cerminan daripada isi hatinya. Sallu ala Muhammad. Apabila ada Rasulullah di dalam hatinya, maka tidak bakalan keluar daripada lisannya selain daripada pujian-pujian kepada Nabi Muhammad, mengagungkan Nabi Muhammad, bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu tanda orang tersebut iman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sallallahu ala sallallahu alaihi sallallahu ala Muhammad sallallahu wasallim. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Di mana tempat para bunda mungkin
mungkin sedang bermasak, mungkin sedang membawa kendaraan, mungkin sedang berjalan, mungkin sedang duduk. Tidak ada salahnya muntung kita bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Demi Allah, itulah sebagai cerminan. Di dalam hati kita ada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, di mana lisan kita selalu terbasahi dengan pujian-pujian, dengan solawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu solawat ketika kita baca tidak merugikan kita, tidak menjadikan waktu itu menjadi sia-sia, ya ikhwan, ya ikhwan. Akan tetapi apabila itu solawat dibaca, yang pertama hukum membaca solawat itu wajib. Karena apa? Karena perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Terutama itu solawat dibaca ketika solat, wajib hukumnya. Kalau kita solat tidak membaca solawat kepada Nabi, tidak sah solatnya. Wajib hukumnya di dalam solat. Wah, dan sunnah dibaca itu solawat dimanapun berada. Kata Rasulullah SAW, "Sallu alayya haitsuma kuntum." Solawatlah kalian kepada saya dimanapun kalian berada. Mau sedang duduk di rumah, mau sedang berjalan di kantor, dimanapun tempat, sekalipun sedang di pasar. Tidak ada ruginya kita punya muntung, punya lisan dibasahi dengan bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa wasallam. Maka sungguh kata Rasulullah SAW, fa inna salatakum tablughuni, solawat kalian itu sampai kepada saya dimanapun anda bersolawat. Sampai ulama menyatakan, adimi salata alayya, biasakanlah oleh kalian solawat. Adimi salata ala nabi, biasakan oleh kalian solawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biasakan dimanapun berada, biasakan solawat kepada Rasulullah sebagai tanda kecintaan kita kepadanya. Karena apa? Solawat kita ketika kita baca sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa a'maluna bainal qabul wa raddiha. Sementara perbuatan kita selain daripada solawat kepada Nabi itu harus dicek dulu keikhlasannya, dicek dulu niatnya, dicek dulu kebersihannya, tulus atau tidak ini kita beramal. Illa salata ala nabiyyi Muhammadi, kecuali solawat kepada Nabi Muhammad SAW. Faqabuluha, maka diterimanya itu solawat oleh Nabi Muhammad hatmun bila taraddudi, tidak diragukan lagi sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh luar biasa. Kemudian yang kedua, apabila kita bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka itu akan menjadi pemanis hidup kita. Demi Allah, ketika kita memperbanyak solawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu akan menjadi solusi untuk hidup kita, untuk aktivitas kita, untuk bisnis kita, untuk keseharian kita. Sampai di dalam kitab Abdulus Sholawat yang dikarang oleh Syekh Yusuf An-Nabhani, dinyatakan di situ, idza dhaqa 'alaikal 'aish falyukthirus salata 'alayya. Kata Rasulullah, apabila engkau mendapatkan kesulitan, kesusahan dalam hidup anda, falyukthirus salata 'alayya, maka banyakin solawat kepada saya, perbanyak solawat kepada saya. Karena apa? Fa innaha, solawat tersebut, tukshiful humum wal ghumum wa tukthirul arzaq, bisa menghilangkan kegelisahan, bisa menghilangkan kegalauan, bisa menghilangkan segala permasalahan, kesempitan hidup dijamin oleh Allah akan dihilangkan pada kehidupan kita, kehidupan keluarga kita, anak cucu kita, apabila di dalam kehidupan mereka diwarnai dengan bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi
wa alihi wasallam. Arzak, bahkan solawat tadi itu akan menjadi penyebab, menjadi sumber rizki terbuka, rizki berdatangan, rizki mudah didapatkan dengan bersolawat kepada Nabi Muhammad. Pernah ada salah satu sahabat datang kepada Nabi Muhammad, "Ya Rasulullah, saya ingin memperbanyak solawat kepada Anda. Berapa banyak saya harus membacanya solawat tersebut di setiap harinya, wahai Rasulullah?" Kata Rasulullah jawabannya, "Kaifa syi'ta," terserah Anda mau membacanya berapa kali. "Ya Rasulullah, saya mungkin tidak menghitung 1, 2, tapi," kata Rasulullah, "sangat bagus, tapi andai ditambah lagi maka itu akan menjadi lebih bagus lagi." Kata sahabat tadi, "Ya Rasulullah, bagaimana kalau 1/4 waktu saya akan bagi untuk bersolawat kepada Anda?" "Bagus, lebih banyak lebih bagus lagi." "Ya Rasulullah, bagaimana kalau separuh waktu saya?" Kata Rasulullah, "Bagus, lebih banyak lebih bagus lagi." "Ya Rasulullah, kalau begitu semua waktu saya dalam setiap hari-harinya itu saya akan habiskan untuk bersolawat kepada Anda." Apa jawab Rasulullah SAW? "Idzan tuqfahammuk wa yukfar dzanbuk." Kalau begitu Allah akan menjamin kehidupan kamu, keperluan kamu, makanan-makanan pokok kamu, akan tetapi juga Allah tidak bakalan meninggalkan dan menyisakan sedikit pun dosa pada diri kamu. Dosanya dihilangkan oleh Allah, kesalahan dihapus oleh Allah, kemudian rizki didatangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bagi orang yang memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad. Sallu ala Muhammad, sallallahu ala sallallahu alaihi sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi ya Nabi salam, ya Rasul salam, ya Habib salam, salawatullah. Kemudian Habib, kalau saya membaca solawat, selain daripada dijamin hidup saya oleh Allah, selain daripada diampuni dosa saya oleh Allah, kemudian adakah manfaat berikutnya untuk saya Habib? Kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, "Man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi asyara." Kata Rasulullah, siapa yang bersolawat kepada saya minimal 1 kali solawat, maka Allah akan memberikan 10 rahmat. Masya Allah. Jangankan 10 rahmat Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, 1 rahmat saja apabila kita dapatkan, dan rahmat itu terus kita dapatkan sampai kita meninggal, sampai ke akhirat nanti, maka cukup 1 rahmat itu sebagai kunci untuk kita bisa masuk ke dalam surganya Allah. 1 rahmat bisa mengantarkan kita ke surganya Allah. Bagaimana dengan 10 rahmat dari 1 kali solawat? Belum lagi kalau orang itu mampu solawatnya 10 kali, 100 kali, 1000 kali, bahkan kalau di atas 3000 kali solawat kepada Nabi Muhammad dalam 1 hari, kata Rasulullah, wajabat lahu syafaati, wajib dia untuk mendapatkan pembelaan dari saya, pertolongan dari saya, syafaat dari saya, dari Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Muhammad. Pernah ini diriwayatkan oleh Sayyidatuna Aisyah, pada suatu malam Sayyidatuna Aisyah itu menjahit salah satu bajunya Nabi. Maka tiba-tiba karena malam itu gelap, tidak ada lampu, tidak ada penerang di rumahnya Rasulullah, maka tiba-tiba jarumnya gugur, jatuh. Di saat jarum itu jatuh, maka Sayyidatuna Aisyah meraba-raba tidak didapatkan itu jarum, karena kadang gelap gulita di rumahnya Sayyidina Muhammad.
Tiba-tiba datang Rasulullah SAW mengucap salam, assalamualaikum. Dijawab oleh Sayyidatuna Aisyah, waalaikumsalam. Kemudian dibuka pintu, kemudian digandeng oleh Sayyidatuna Aisyah masuk ke dalam rumah, sampai di ruangan rumahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka demi Allah, kata Sayyidatuna Aisyah, aku melihat tidak ada sudut rumah melainkan penuh dengan cahaya, penuh dengan penerang, sehingga aku dapat secara spontanitas itu jarum, dan aku ambil jarum tersebut. Sembari aku mencari sumber cahaya tersebut dari mana, Masya Allah, ternyata sumber cahaya itu dari wajahnya Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari wajahnya Rasulullah itu cahaya. Ibu bapak tidak tahu, ya, Rasulullah oleh ulama keindahan dan cahayanya itu dinisbatkan dengan rembulan dan matahari. Seperti yang saya sampaikan tadi, demi Allah, pada hakikatnya itu rembulan dan matahari tercipta daripada cahayanya Sayyiduna Muhammad. Dalam sebuah hadis dari Jabir bin Abdullah, ketika bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, akhbirni an awwali syai'in khalaqahu Allahu qabla al-asya'. Beritahu kepada ulun, wahai Rasulullah, apa yang pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari makhluknya. Kemudian ujar Nabi Muhammad, ya Jabir, inna allaha khalaqa qabla al-asya'i nur nabiyyika Muhammad. Wahai Jabir, ketahuilah, sesungguhnya sebelum Allah menciptakan segala sesuatunya, maka Allah telah menciptakan cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, cahaya Nabi Muhammad itu yang pertama diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya tidak heran kalau ketika Nabi Allah Adam alaihi salam melakukan satu kesalahan versi Nabi Allah Adam, kita tidak boleh menyatakan demikian. Ini versinya beliau. Melakukan satu kesalahan, yaitu mengkonsumsi buah khuldi. Maka Nabi Allah Adam itu minta maaf kepada Allah, seraya dia berucap, ya Allah, ighfirli bihaqqi Muhammad. Ya Allah, ampuni dosa saya berkat Muhammad. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, yang sekalipun Allah tahu, Allah maha tahu, tapi ini pemberitahuan kepada kita agar kita mengetahui tentang keagungan Nabi Muhammad, tentang kemuliaan Nabi Muhammad, agar kita kalau mengenal Nabi Muhammad secara detail, maka akan timbul, akan muncul, akan mencungul di hati kita cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Terkadang orang mengabaikan sholawat kepada Nabi, terkadang orang tidak menghirani Nabi Muhammad, tidak menghiraukan Rasulullah, tidak menghiraukan majlis-majlis seperti ini, karena tidak ada tertanam kecintaan di dalam hatinya kepada Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Maka kata Allah, wahai Adam, dari mana engkau tahu Muhammad? Ya Allah, bagaimana aku tidak mengetahuinya? Ketika engkau ciptakan aku, maka di saat aku itu pertama kali mendongakkan wajahku ke arasy, maka di arasy itu terdapat ukiran kalimah Allah, dan di sampingnya ada ukiran Sayyiduna Muhammad. Di sampingnya ada ukiran Muhammad, Allah dan Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Sungguh luar biasa. Dan aku juga tengok pintu-pintu di sorga, semuanya terukir nama engkau wahai Muhammad, selalu berada di samping nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Muhammad, Allah Muhammad. Luar biasa. Maka aku yakini mulai pada detik itu, demi Allah, tidak ada yang bersanding denganmu ya Allah, melainkan itu adalah makhluk terbaikmu sallallahu alaihi Muhammad. Makhluk terbaikmu, maka aku meminta ampun demi menyebut namanya ya Allah. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Qad ghafartu lak li ajli, demi aku memandang, ya,
yang engkau maksud yaitu Muhammad kekasihku, aku ampuni dosamu. Subhanallah, diampuni dosanya. Kenapa? Karena memandang Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa barik wasallim. Demikian Nabi Allah Nuh bertawasul kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian Nabi Allah Musa bertawasul kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika memukulkan tongkatnya dengan lautan. Dua itu tidak belah lautan, melainkan bihaqqi Sayyidina Muhammad, dipukulkan itu tongkat dengan lautan, seketika itu lautan menjadi belah. Allah memandang Sayyidina Muhammad, Allah mencintai Sayyidina Muhammad. Rasul Nabi kita Muhammad menyatakan, ana sayyidu waladi Adam wala fakhr, Adam paman dunahu tahta liwai. Saya ini pemimpin semua anak cucu Adam. Tidak ada nabi dan tidak ada rasul, melainkan semuanya di bawah pimpinanku. Semuanya makhluk Allah di bawah pimpinanku. Subhanallah, sayyidul khalaiki ajmain. Aku ini pemimpin semua makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Itu menyebut sayyidina untuk dirinya sendiri. Terkadang kita ragu untuk menyatakan sayyidina Muhammad. Maunya Muhammad saja. Masya Allah, tidak ada dzauq, tidak ada rasa di dalam hatinya. Bagaimana Allah cara memuliakan Rasulullah, mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai ujar Allah di dalam Al-Qur'an, tidak aku jadikan satu pun para nabi dan para rasul, melainkan aku baiat untuk mereka iman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Muhammad sallallahu ala sallallahu alaihi sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi. Kemudian kita kembali lagi kepada cerita Sayyidatuna Aisyah. Di saat Sayyidatuna Aisyah memandang cahaya Rasul sallallahu alaihi wasallam, Masya Allah, ujar Sayyidatuna Aisyah, ya Muhammad, ma adwa'u wajhaka ya Rasulullah. Betapa bercahayanya wajah engkau wahai Rasulullah. Pada saat itu dibuka ya hijabnya Sayyidatuna Aisyah sehingga melihat hakikatnya Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bercahaya. Makanya perlu kita ketahui di dalam kitab Syama'ilur Rasul yang dikarang oleh Syekh Yusuf An-Nabhani, jangan sesekali kita menyatakan kita manusia sama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dusta itu perkataan. Jangan diambil dan jangan diterima. Kata siapa sama kita dengan Nabi Muhammad? Nabi Muhammad tidak ada bayang. Nabi Muhammad tidak mempunyai bayang. Silahkan Anda baca dalam kitab Syama'ilur Rasul. Jangan cuma Anda membaca dan melihat di dalam YouTube saja. Baca di dalam kitabnya. Rasulullah tidak ada bayang. Yang menyaksikan langsung bahwa Rasul tidak berbayang itu adalah Maisarah salah satunya. Ya, orang kepercayaan Sayyidatuna Khadijah yang pernah mendampingi Nabi Muhammad dari Mekah ke negeri Syam untuk berbisnis membawa barang dagangannya Sayyidatuna Khadijah. Di tengah-tengah perjalanan ada keunikan-keunikan yang didapatinya. Di antaranya adalah Nabi kita Muhammad tidak ada bayangannya. Subhanallah. Ada yang kumpul di sini tidak mempunyai bayang? Ada? Ada atau tidak? Tidak mempunyai bayang, ada apa tidak? Jawabannya ada apa tidak? Nah, ada apa tidak? Biar kita tahu, jangan separuh-separuh kalau mau kenal Nabi Muhammad. Biar ada cinta dengan Rasulullah SAW. Ya, supaya kenapa kalau kita cinta kepada Nabi Muhammad? Demi Allah, jangankan sekelas kita ya ikhwan, ya ikhwat, sekelas para nabi nanti di mahsyar itu mereka ingin dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita baru dapat ilmu sedikit sudah menyalahkan fulan, sudah membubarkan majlis fulan, sudah menjelek-jelekan fulan. La haula wala quwata. Itu para nabi berebut ingin dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa. Keagungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tidak ada bayang. Tidak ada mempunyai bayang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Satu, itu bedanya dengan kita.
Yang kedua, keringatnya Nabi Muhammad harum. Setiap hari tambah harum, tambah harum, tambah harum. Pernah dibuktikan oleh Ummu Sulaim ketika Rasulullah sedang istirahat, keringatnya Rasulullah itu diambil oleh kapas, kemudian dimasukkan ke botol kecil, kemudian sama Ummu Sulaim digunakan untuk sembahyang, sehingga orang-orang di sekitarnya mencium harum yang luar biasa. Jangankan orang yang beriman kepada Nabi Muhammad sekelas Abu Jahal, itu mereka menyatakan, kalau saya ini mengenal Nabi Muhammad dari mana? Kalau Nabi Muhammad berjalan maka tercium bau harum keringatnya. Itu Abu Jahal yang menyatakan. Dan Abu Jahal, beliau menyatakan, saya ini memang saya benci dengan Muhammad. Abu Jahal benci dengan Muhammad, tapi begitu berpas-pasan berhadapan, tidak sanggup itu Abu Jahal memandang langsung wajahnya Nabi Muhammad. Abu Jahal selalu menutupi wajahnya, selalu menutupi wajahnya. Ketika ditanya, ya Abul Hakam, Abu Jahal itu Abul Hakam, ya, mengalami Rasulullah, hidup bersama Rasulullah, akan tetapi hatinya tertutup untuk iman kepada Rasulullah. Menjadi apa? Menjadi binasa. Na'udzubillah min dzalik. Kata orang tadi itu berkata kepada Abu Jahal, ya Abul Hakam, kenapa anda ini setiap berjumpa dengan Muhammad selalu menutupi wajah anda? Ada apa dengan anda ini? Kata Abu Jahal, bagaimana saya ini tidak menutupi wajah saya? Saya tidak sanggup mata saya itu untuk menatap wajah Muhammad. Ini seorang Abu Jahal mempunyai statement seperti itu, luar biasa. Dan Abu Jahal ketika dia menyatakan di saat Rasulullah hijrah keluar dari kota Mekah, ya, maka kata Abu Jahal, ini Muhammad jalannya ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Apa yang ditunjukkan oleh Abu Jahal itu betul. Ketika ditanya, Abu Jahal, dari mana engkau tahu? Apakah punya Google Map? Tidak, kata Abu Jahal. Saya tahu karena mencium harumnya Muhammad. Mencium harumnya Muhammad, keringatnya Rasulullah harum, tambah hari tambah harum. Coba colek ketiak kita, ya, ketiak kita ini kalau sudah berkeringat kita colek, kita cium. Gunakan tuh minyak harum. Kalau tidak orang semuanya bukaan dari kita. Allah, kita mau menyatakan sama dengan Nabi Muhammad, keringatnya aja nggak sama. Ya, satu. Yang kedua, yang ketiga, wa ma tasya'aba, Rasulullah SAW tidak pernah menguap. Tidak pernah. Ya, kita di satu majlis saja sampai beberapa kali. Apalagi kalau ceramahnya panjang seperti saya. Aduh Habib, kelawasan di baik, ulun mengantuk di baik. Ya, mau menyatakan sama dengan Rasulullah. Rasulullah tidak pernah menguap. Ya, karena menguap itu adalah sesuatu perbuatan yang makruh, tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sesuatu yang makruh pada pribadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena maksum Rasulullah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah dihinggapi lalat. Tidak pernah dihinggapi lalat. Tidak pernah dihinggapi nyamuk. Iya, nyamuk, lalat, semuanya iman kepada Nabi Muhammad. Tidak berani untuk menggigit dan mengambil darahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berani kita menyatakan sama dengan Nabi Muhammad. Kita semuanya binatang ingin memangsa kita. Bujur apa bujur? Semua binatang ingin dekat dengan kita, bukan karena cinta kepada kita, tapi karena ingin melukai kita, karena ingin menggigit kita, karena ingin menyengat kita. Nabi Muhammad tidak demikian. Amana bihi dabbu, kata Al-Imam Abdurrahman Ad-Dibai dalam kitabnya Amana bihi dabbu, semua binatang itu iman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasallamat alaihi asjar, pohon-pohonan itu mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad. Hei bunda, pohon-pohonan yang menurut kacamata kita tidak mempunyai mulut, tidak mempunyai akal, tidak mempunyai ilmu, tapi anehnya, uniknya, ironisnya, logikanya, itu pohon mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Terkadang kita susah mengucap salam kepada Nabi Muhammad. Bagian nyanyi, wah, laju banar. Bagian karaoke, laju banar. Bagian mengucap salam, suruh anak-anak aja mengucap salam.
Bagian bersolawat, suruh anak-anak aja yang bersolawat. Demi Allah, demi Rasul, dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari fi sahihi, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim fi sahihi, ma min musalli wa musallim illa raddallah ruhi hatta arudda alaihi salam. Tidak ada seorang yang mengucapkan salam ataupun bersolawat kepada saya, melainkan Allah memulikakan ruhku ke dalam jasadku hatta arudda alaihi salam, sehingga aku menjawab salam dan solawatnya. Sallu ala Muhammad. Kenapa setiap ceramah saya selalu disertai dengan salam dan solawat kepada Nabi Muhammad, agar solawat dan salam kita sampai dan diterima oleh Nabi Muhammad sallallahu ala pintar sallallahu alaihi sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi. Ucapkan salam kepada Nabi Muhammad. Ya Nabi salam, ya Rasul salam, ya Habib salam, salawatullah. Masya Allah, tetangga ulun hebat-hebat. K7 semuanya sholawat kepada Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita seberataan selamat. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Ya pian kan tetangga ulun. Bujur-bujur. Ulun bukan siapa-siapa pian. Pian juga bukan siapa-siapa ulun. Kita ini keluarga. Bujur-bujur. Keluarga. Tetangga. Berigaan. Kalau banjir sama kita kena banjir juga. Bujur-bujur. Ya Allah, ulun kadang mau ke surga sorangan, sunyi nanti di surga. Hendaknya lawan pian seberataan. Siap? Siap apa siap? Siap apa siap? Mau kita mengucap salam lagi kepada Rasulullah? Bujur, mana yang mau? Coba angkat tangannya ibu-ibu. Angkat tangannya semuanya. Kalau nggak mau ngangkat, saya doakan ya, suaminya kawin lagi. Mau kawin lagi suaminya? Kalau suaminya jelas mau. Suaminya jelas akun. Ini bininya kada akun kayak apa? Kada connect. Angkat tangannya, ya, angkat tangannya semuanya, baik ibunya maupun bapaknya. Kalau bisa, ya saya mohon HP-nya diangkat. HP-nya, tahu HP bu? Ini ngarannya HP. Bawa HP nggak ibu-ibu? Nah, dinyalakan dong HP-nya. Jangan pas konser saja dinyalakan HP-nya ya. Seperti ini contohnya. Nah, ada yang seperti ini? Ayo, angkat ke atas. Ya, pintar ibu-ibu. Tetangga, ngarannya juga tetangga. Harus pintar dong. Nah, diangkat semuanya. HP-nya ke atas, kemudian nantinya digoyang-goyangkan. Ya, siap digoyang-goyangkan, siap? Kita menghibur diri kita sendiri dengan bersolawat kepada Nabi, dengan kita mengucapkan salam kepada Nabi. Insya Allah di saat kita senang, gembira, Nabi akan lebih senang dan gembira lagi kepada kita. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Ini mana bapak-bapaknya nih? Saya doakan yang punya HP nggak mau ngangkat HP-nya, ya Allah, rusakkan HP-nya ya Allah, hancurkan HP-nya ya Allah, binasakan HP-nya ya Allah, biar nanti di rumah dibuka HP-nya, jangan bisa dibuka ya Allah HP-nya. Saya doakan hancur. Ini kalau di tempat seperti ini doanya mustajab ini. Ya, tolong diangkat HP-nya. Semuanya kita agungkan Nabi Muhammad, kita muliakan Nabi Muhammad. Siap memuliakan Nabi Muhammad? Siap mengagungkan Nabi Muhammad? Kita rindu kepada Nabi Muhammad. Rindu apa tidak dengan Nabi Muhammad? Kita cinta kepada Nabi Muhammad. Cinta nggak dengan Nabi Muhammad? Cukup sudah cinta kita dengan sinetron, cinta kita dengan pemain Korea, cinta kita dengan artis. Toh ketika kita cinta, mabuk kepayang dengan mereka, kita tidak dapat apa-apa. Tapi lain halnya dengan kita mencintai Nabi Muhammad, ya, kita akan mendapatkan syafaatnya nanti di akhirat. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Ahmad ya Habibi, Habibi, Habibi salam, Habibi salam alaika.
Ahmad ya Habibi, Habibi salam, Habibi salam. Resapi dalam hati kita, hadirkan Rasulullah. Habibi, sekali lagi Ahmad ya, yang kompak. Habibi, Habibi salam, Habibi salam. Habibi, semuanya. Ya aunal garibi salam amnun wa salamun salam ya aunal gharibi salam alaika amnun wa salamun salam alaika Ahmad ya Habibi salam. Yang kompak suaranya semuanya Ahmad ya Habibi, Habibi salam. Ya Allah, semoga dengan cahayanya HP kami melambangkan cahaya pula hati kami. Ya Allah, Habibi, sekali lagi Ahmad ya Habibi, Habibi salam, Habibi salam alaika Habibi. Jangan diturunkan dulu. Saya mau tanya, mau enggak berkumpul dengan Nabi Muhammad? Bagaimana andai Nabi Muhammad itu bisa kita pandang pada malam hari ini? Kira-kira senang apa tidak? Bahagia apa tidak? Andai Rasulullah kumpul dengan kita pada malam hari ini, bahagia apa tidak? Senang apa tidak? Mau kita berkumpul dengan Nabi Muhammad? Kita minta kepada Allah. Alangkah indahnya hidup ini, andai dapat ku tatap wajahmu, kan pasti mengalir air mataku karena pancaran ketenanganmu. Semuanya. Alangkah indahnya hidup ini, andai dapat ku tatap wajahmu, kan pasti mengalir air mataku karena pancaran ketenanganmu. Semuanya. Ya Rasulullah, ya Habiballah, tak pernah ku tatap wajahmu. Ya Rasulullah, ya Habiballah, kami rindu padamu. Ya Rasulullah, ya Habiballah, terimalah kami sebagai umatmu. Ya Rasulullah,
Ya Habib Allah, kurniakanlah syafaatmu. Allahumma salli ala Muhammad. Semuanya ramaikan dan kita dengan salawat kepada Nabi Muhammad alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Indahnya hidup ini andai dapat ku tatap wajahmu, ya Rasulullah, kan pasti mengalir air mataku karena pancaran ketenanganmu. Ya Rasulullah, ya Habib Allah, tak pernah ku tatap wajahmu. Ya Rasulullah, ya Habib Allah, kami rindu padamu. Ya Rasulullah, ya Habib Allah, terimalah kami sebagai umatmu. Ya Rasulullah, Allah kurniakanlah syafaatmu. Sallallahu alaihi Muhammad. Rindu kita dengan Nabi Muhammad, rindu dengan Rasulullah. Mudah-mudahan semuanya bisa mimpi Rasulullah, bisa melihat Rasulullah. Kalau tidak malam hari ini, nanti ketika kita di sakratul maut, atau nanti di mahsyar, nanti di akhirat, mudah-mudahan kita tergolong orang yang dapat memandang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ujar Nabi Muhammad, wailul liman lam yarani yaumal qiyamati ya Aisyah. Celaka orang yang tidak dapat memandang aku nanti di yaumil qiyamah ya Aisyah. Kemudian Sayyidatuna Aisyah bertanya kepada Rasulullah, man lam yaraka yaumal qiyamati ya Rasulullah, siapa orang yang tidak dapat memandang engkau nanti pada hari kiamat ya Rasulullah? Maka dijawab oleh Rasulullah, al-bakhil, yaitu orang yang seke, orang yang pemalar, orang yang pelit, orang yang aprit. Wa manil bakhil ya Rasulullah, siapa mereka orang yang seke, siapa mereka orang yang aprit, siapa mereka orang yang pelit ya Rasulullah? Apa ujar Nabi? Man idza dzukirtu indahu falam yusalli alayya, orang yang tidak mau solawat kepada saya, orang yang tidak mau membaca dan menyebut nama saya, dan orang yang apabila nama saya disebutkan ke telinganya malah ditutupi, tidak mau sama sekali menyebut nama Nabi Muhammad SAW, maka orang tersebut nanti ujar Nabi tidak bakalan diberikan izin oleh Allah untuk dapat memandang wajah yang mulia, yaitu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya bisa dapat memandang Rasulullah, berkumpul dengan Rasulullah, dengan keluarganya Rasulullah, dengan para sahabatnya Rasulullah, dengan para siddiqin wasyuhada wassalihin, amin ya rabbal. Serta semoga berkat-Mu wahai Rasulullah, kami yang berhadir pada malam hari ini mendapatkan rezeki yang banyak,
Ya Allah, ganti semua yang kami korbankan untuk mengagungkan Nabi Muhammad dengan balasan yang berlipat-lipat ganda ya Allah, di dunia dan nanti di akhirat. Ya Allah, balaslah duduknya kami di sini dengan balasan Engkau menjadikan putra-putri kami menjadi putra-putri yang soleh-solehah, putra-putri kami yang menjadi cinta kepada Nabi Muhammad dan pecinta Nabi Muhammad dan dicintai oleh Nabi Muhammad. Amin ya Rabbal, amin ya Rabbal, amin ya Rabbal. Ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada pulang membawa oleh-oleh yang terspesial. Apa itu? Cinta kepada Nabi Muhammad, rindu dengan Nabi Muhammad, dan mudah-mudahan ada aktivitas setelah kita mengadakan acara maulid di tempat ini. Aktivitasnya apa? Sholawat kepada Nabi, memuji Nabi Muhammad lewat membaca maulid ad-dibai, lewat membaca maulid asim tuturah, lewat membaca maulid ad-diya ulami, lewat membaca maulid al-barzanji, lewat membaca maulid ad-dibai. Mudah-mudahan itu semuanya Allah berikan taufik untuk kita sehingga kita punya lisan selalu memuji Nabi Muhammad. Ini yang dapat saya sampaikan sekali lagi. Mudah-mudahan semua yang ikut serta meramaikan peringatan maulid Nabi besar Muhammad pada malam hari ini masing-masing mendapatkan balasan dari Allah berupa kesenangan, kebahagiaan di dunia dan nanti di akhirat. Amin ya Rabbal. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah wal afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.